Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Jim dan juga Irsyad yang telah membawakan surah Al-'Ashr, surah yang singkat yang senantiasa kita juga bawakan dalam sholat kita. Namun subhanallah dalam hal membacakannya tadi dibacakan dengan baik dan benar oleh anak-anak kita, adik-adik kita ini, bahwa kalau ada huruf dalam Al-Quran maka huruf tersebut semuanya wajib untuk dibaca. Jadi nggak boleh orang membaca wal-'ashr, roknya kemana gitu. Wal-'ashr, roknya kemana? Sama di bulan Ramadan itu banyak yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. R-nya kemana? Roknya kemana? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Roknya hilang gitu. Maka mesti ada alfi syahr. Hilang roknya. Mesti ada roknya di situ. Alfi syahr. Maka wal 'ashr. Roknya tebal. Kenapa? Karena dua huruf sebelumnya itu berbaris fathah. Innal insana lafi khusr. Roknya tebal lagi karena sin sukun sebelumnya berbaris dhammah, khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Roknya tebal lagi karena shad barisnya adalah fathah. Kecuali kalau dia kasrah maka ra yang terakhir hukumnya dibaca tipis. Maka subhanallah surah ini mengajarkan kita untuk saling berwasiat. Tawasaw, saling tolong menolong. Tawasaw, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menasehati, saling berwasiat. Wasiat dan nasihat itu lebih tinggi kedudukan wasiat. Karena wasiat itu lebih nempel ke hati. Beda banget seorang orang tua yang mengingatkan anaknya, nak sholat nak, ayo sholat nak. Dengan orang tua yang mengatakan, nak sebentar lagi bapak meninggal dunia, jaga sholatmu ya kalau bapak mati. Beda, satu wasiat, satu nasihat. Ketika masih sehat itu biasa aja, nasihat tuh kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika udah jadi wasiat, maka itu akan sangat berasa. Maka saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Inilah hakikat atau makna di antara saling tolong menolong antara sesama manusia sehingga bisa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Irsyad, terima kasih banyak Jim ngafalin sampai mungkin 30 juz. Oke? Oke, alhamdulillah. Baik jamaah, untuk jamaah yang baru bergabung nih, saya juga pengen ingetin bahwa sekarang nih kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah mau ditolong Allah, banyak-banyak nolong sesama. Masya Allah. Baik jamaah Islamitin yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Lalu saya akan bertanya sama Habib Usman. Boleh. Nih. Habib, apa nih? Izin bertanya nih. Pada zaman Nabi ada nggak sih kisah yang berkaitan sama tema kita hari ini, saling tolong menolong, dan bagaimana balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Langsung dibalas tunai. Masya Allah, nah, kita pengen tahu kisahnya nih. Nakdan. Mohon penjelasannya Habib. Gobil tuh nikah, oh salah. Masya Allah. Ya karena mau yang begitu. Keberapa? Ustadz Maulana. Dua Ustadz Habib, Syam. Habib. Silakan Habib. Ente kedua.
Ah, Oh, mau ketiga? Tidak, cukup satu aja belum habis. Ramadan, semua pembicaraan jadi Ya, akhir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang ke rumah melihat Sayyidatuna Fatimah pulang. Sayyidina Ali nggak bawa apa-apaan. Kata Fatimah, mana apa yang kamu bawa? Nggak ada. Ya wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku nggak bawa apa-apa. Istri tercinta aku karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memuliakan kamu sebagai anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pulang nggak bawa apa-apaan. Maka Sayyidatuna Fatimah habis selesai menjahit di tempat yang lain, yang dimana dia dapat hasil daripada jahitan itu, dijahitnya di rumah, tapi dia dapat bayaran kurang lebih 6 dirham dapat bayarannya. Maka Sayyidatuna Fatimah bilang, aku punya 6 dirham. Kita bisa belikan makanan dan kita bisa kasih makan buat anak-anak kita. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya kan? Maka Sayyidina Ali senang melihat 6 dirham tersebut, keluar mau beli makanan. Mau beli makanan dengan 6 dirham ini. Maka Sayyidina Ali keluar dari rumahnya, baru kurang lebih jalan nggak sampai 50-70 langkah, maka didatangi oleh seorang sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana dia minta-minta, ya putranya Abu Talib, karena Ali bin Abi Talib, ya putranya Abu Talib. Ada dalam riwayat jelaskan juga, wahai bapaknya Hasan, atau bapaknya Hasan atau abahnya Hasan, sungguhnya aku mengalami ekonomi yang sulit. Berikanlah aku rezeki yang kau mampu. Dan diceritakan kehidupannya, maka Sayyidina Ali mengeluarkan 6 dirham itu. Dikasih semuanya. Karena orang ini memerlukan uang kurang lebih 6 dirham. Sayyidina Ali pulang ke rumah. Sampai di rumah, subhanallah, dia dalam keadaan ketakutan, sedih, ya kan? Karena takut istrinya marah. Yang namanya perempuan juga kalau yang namanya marah pasti ada marahnya juga. Tapi ini perempuan ini adalah Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak pernah marah sama suami satu kali pun. Sampai di rumah ditanya, wahai anak pamanku. Jadi anak pamannya itu berarti kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bapak dan bapaknya mempunyai kakak, ya kan? Abu Talib. Abu Talib ini adalah saudaranya Abdullah. Sungguhnya apa yang kau bawa? Aku nggak bawa apa-apa. Uang aku sudah aku kasih sama orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka putrinya Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali karamallahu wajhah. Jadi kalau Sayyidatuna Fatimah kalau lagi marah tuh manggilnya tuh, wahai sepupunya bapakku, dibilang gitu. Wahai sepupunya bapakku. Kalau lagi marah kan ada kalimat-kalimat tertentu. Apa yang kau bawa? Sungguhnya kau nggak bawa apa-apaan. Membuat aku sedih. Nangis Sayyidatuna Fatimah. Maka Sayyidina Ali pun keluar dari rumahnya untuk berusaha untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan nangis. Keluarlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini jalan keluar ke pasar. Sampai di pasar dia berusaha untuk cari kerjaan. Mau ganti 6 dirham itu. Maka gak lama kemudian ada orang Baduy datang kepada Sayyidina Ali. Orang Baduy ini dia bilang, aku jual untaku kepadamu. Berapa harganya? 100 dirham. Aku gak punya uang, kamu boleh ngutang. Pakai aja dulu unta tersebut. Maka Sayyidina Ali bilang, oke, saya terima unta ini dan saya beli 100 dirham dan saya utang. Den, bahasanya itu den itu berarti ngutang. Maka ngutanglah 100 dirham ini, harga untanya. Maka Sayyidina Ali bawa unta ini jalan, berusaha untuk menjual lagi unta ini. Gak lama kemudian ada orang Baduy datang lagi, kau pegang unta yang sangat bagus, aku bayar untamu, berapa harga untamu? Sayyidina Ali bilang, harganya 300 dirham. Harganya 300 dirham, maka aku bayar katanya. Dibayarlah orang Baduy tersebut, 300 dirham harganya. Maka ketika dapat duit 300 dirham, Sayyidina Ali lari pulang buru-buru, ya kan? Sebetulnya Sayyidina Ali lari pulang buru-buru karena takut ada yang nyamperin lagi. Lari pulang buru-buru sampai ke rumahnya, maka 300 dirham ini dikasih kepada Sayyidatuna Fatimah. Subhanallah, senangnya luar biasa. Sayyidina Ali langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepada Rasulullah. Apa ceritanya? Sampai di tempatnya Rasulullah, ya Ali, mau aku yang ceritakan atau engkau ceritakan? Sayyidina Ali bilang, sungguhnya engkau lebih mengetahui, ya Rasulullah. Maka sungguhnya kata Rasulullah, yang pertama kali datang sama kamu, yang ngasih unta adalah malaikat Israel. Bukan Israel, Jibril. Israel punya nyawa. Nah, malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah, yang membelinya adalah malaikat Israfil. Jadi semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah langsung ganti. Siapa orang yang sedekah, Allah bisa ganti 700 kali lipat di dalam Al-Quran.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum sampai habis. Masya Allah. Nah baik, selanjutnya Ustadz Maulana, apa nih? Kita nih kalau misalnya di dalam keluarga gitu ya kan harus saling tolong menolong gitu ya. Nah ada nih misalnya kita sering banget nolongin orang itu ya, sama-sama masih di keluarga gitu. Tapi ternyata faktanya kita suka diomongin di belakang. Tahu gitu mendingan gak usah kita tolongin. Sama tadi Mikdad ngomongin Jim di belakang. Kenapa? Kan Mikdadnya di sini. Itu posisinya. Oh, posisi. Pegel ngomongin orang di belakang. Silakan Ustadz. Baik, izin Habib dan Sasam. Terima kasih banyak kepada semua jamaah Islamit Indah yang setelah salat subuh tidak tidur, Betul. tapi lanjut menonton Islamit Indah Masya Allah. semenjak dari jam 4:15. Alhamdulillah Islamit Indah hadir lebih awal setiap hari selama bulan Ramadan jam 4:15. Jadi kita sama-sama setelah salat subuh kita lanjut lagi sampai jam 6. Nah, kalau berbicara tentang gimana ya menghadapi orang yang ngomongin orang, kita sudah bantu dia tapi dia ngomongin kita. Ya. Aduh, apa namanya? Air susu dibalas Air tuba. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ujian buat kita. Jangan balas diomongin. Kalau balas diomongin, apa bedanya kita dengan dirinya? Dan hati-hati, ngomongin orang bergibah di saat berpuasa berpotensi pahala puasanya hilang. Sekali lagi, berpotensi pahala puasanya hilang. Maka dari itu hati-hati. Kalaupun ada yang ngomongin kita, padahal kita sudah bantu, tidak syukur, ya, banyak omongnya, maka jangan dibalas. Jadikan itu adalah ujian buat kita. Sekali lagi ujian. Berarti pahala kita makin bertambah. Makin bertambah. Luar biasanya makin bertambah. Kita jadi ujian. Ya Allah, banyaknya bicaranya. Padahal saya sudah bantu. Itu. Aku mendalami banget ya. Kemudian. Pengalaman ya Pak? Bangga. Apalagi yang harus kita lakukan? Jangan hentikan kebaikan kita disebabkan perlakuan orang. Kalau begitu saya tidak akan bantu. Sebagaimana sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berencana menghentikan bantuannya kepada keluarganya yang menyebabkan mungkin membalas kebaikannya dengan keburukan. Sehingga dapat teguran. Sehingga kembalilah Sayyidina Abu Bakar melanjutkan bantuannya. Jadi kalau ada ujian dari keluarga yang maaf tidak pandai berterima kasih, justru ngomongin kita, jangan hentikan kebaikan, tetap kita berbuat baik. Artinya apa? Mengajarkan buat kita ini sebagai pembelajaran untuk perbaikan diri. Oh berarti saya harus betul-betul dalam hal membantu, artinya gini, memberi solusi sebagaimana di segmen sebelumnya. Bukan memberikan jor-joran sehingga mereka merasa enak, sehingga memudahkan. Mohon maaf ya, kalau saya lebih cenderung pinjamin aja. Supaya dia kalau datang lagi tidak enakan. Kalau dia minta dikasih, kasihan. Lebih baik jadi utang, baru kita dalam hati kita, walaupun kita sudah niatkan sedekah, tapi kita catat utangnya. Jadi dia untuk datang berikutnya tidak enak. Karena yang lalu aja belum lunas. Itu teknik. Apalagi mohon izin kalau bisa memperbaiki diri, tapi ini juga solusi buat kita untuk jadi jauh lebih baik. Sekali lagi untuk jauh lebih baik. Karena membantu orang, ingat bersedekah aja ada 5 syaratnya. Yang pertama yang terbaik, sasaran tepat, kemudian tidak menyakiti, tidak melukai dan tidak mengungkit. Masya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah Islam Semangat Itendra, banget Masya Allah. puasanya ya. Iya dong, supaya jamaah yang di rumah juga ikutan semangat. Ayo. Jangan ngantuk. Gak boleh ngantuk, kita ya tetap semangat meskipun bulan puasa. Masya Jadi kalau mau Allah. tidur setelah Islamit Indah sudah masuk suruk. Iya. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi Karena abis subuh itu gunanya buat wiridan. Nah. Dan juga buat belajar ilmu. Di Islam itu indah. Pas banget nih, supaya jamaah tetap semangat. Langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Tentunya kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik.
Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, kadang aku merasa kesel. Sedekah udah, menolong ke sesama yang membutuhkan pertolongan insya Allah udah. Tapi di saat aku lagi jatuh dan butuh pertolongan, gak ada satupun orang yang mau bantu. Kenapa seperti itu ya? Apakah mungkin karena dosa-dosaku selama ini makanya Allah gak mau kirimkan pertolongan kepada aku? Aduh, pertanyaannya mewakilkan banyak orang nih. Mungkin akan dijawab oleh guru kita Ustaz Syam melalui tausiah. Silakan guru. Sampai guru-guru. Jamaah Islam itu Indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah udah, nolongin orang udah. Ya. Sejak kapan kebaikan itu ada udahnya? Nah, iya lagi. Sejak kapan kebaikan itu ada kata udahnya? Yang kata udahnya itu adalah yang wajib doang. Sholat subuh udah, baru udah. Puasa Ramadan udah, baru udah. Tapi kalau sedekah ini tidak ada kata udahnya. Tidak ada kata finishnya. Nolongin orang itu tidak ada kata finishnya. Saya sudah nolongin orang. Belum nggak ada kata udahnya itu. Karena kebaikan akan terus menerus kata udahnya itu kalau udah masuk alam barzakh. Kalau udah masuk alam kubur baru berhenti berbuat baik. Jadi tidak ada mengatakan saya sudah nolongin orang, saya sudah sedekah kepada orang. Tidak ada kata udah. Selama-lamanya kita akan bersedekah kepada orang lain, membantu orang lain. Karena itu adalah perlakuan ataupun pekerjaan yang kita lakukan adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, melakukan kebaikan yang pertama tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk dibantu oleh orang lain. Karena kalau hanya untuk dibalas sama orang lain, terlalu murah harga kebaikannya. Yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi Allah telah membalasnya tapi dalam bentuk pertolongan yang lain. Misal ternyata dia ditakdirkan untuk sakit di tahun ini, tapi ternyata Allah ganti karena dia rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, Allah tukar takdirnya tadi ini. Dia yang ditakdirkan sakit menjadi sehat sepanjang tahun. Dia ditakdirkan celaka, namun subhanallah karena sedekahnya dia diselamatkan. Bukankah sedekah itu adalah penolak bala? Ataupun yang namanya penghalang daripada bala tadi, kecelakaan tadi. Maka subhanallah jangan sampai dalam keadaan seperti ini justru malah kehilangan keimanan kepada kebaikan itu sendiri. Kalau kita sholat hanya untuk kaya, kalau kita sedekah hanya untuk kaya, kalau kita berbuat baik hanya untuk kaya, lalu di mana letak makna daripada kesolehan? Soleh itu orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Kalau semakin soleh orang, semakin jaya dunianya, berarti Nabi Muhammad tidak soleh. Berarti para sahabat Nabi tidak soleh. Tapi orientasinya kesolehan, kebaikan itu bukan dunia. Tapi orientasi kesolehan itu adalah akhirat. Makanya sahabat Nabi ada yang miskin banget sampai kelaparan. Sahabat Nabi ada yang tertimpa batu besar seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi SAW ada yang dipukul, ada yang disiksa, bahkan sampai dibunuh. Subhanallah. Apakah mereka tidak soleh? Mereka adalah orang soleh. Apakah mereka nggak pernah nolongin orang? Mereka senantiasa nolongin orang. Tapi kenapa kok begitu balasan Allah? Karena balasan Allah yang terbaik adalah di akhirat, bukan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, Masya Allah. Aduh, gawat. Astagfirullahaladzim. Ini gawat. Gawat. Kenapa? Astagfirullah, gawat. Aduh, gawat. Kenapa? Aduh, Dausnya Ustadz. orang Ini puasa. tadi kan aku minta tolong sama teman aku. Aku dikasih nih. Tapi ternyata teman aku itu nolongnya pakai uang haram, Ustadz. Aduh. Nolong pakai uang Arab. Sini dulu. Gimana, Ustadz? Hati-hati kalau menolong, membantu pakai uang haram. Aduh. Kita akan bahas. Yang ditolong juga mata uang baru, uang haram. Bukan. Aduh, Habib Bukan, nih. Habib. Dia menggunakan uang haram untuk bantu orang. Uang haram tuh yang tidak halal. Iya, bukan halal. Kita akan bahas ya. Iya, bahas. Setelah yang satu ini. Iya, Habib. iya. Tetap Jamaah, bisa. jamaah. Alhamdulillah. Tahu Habib adanya uang kertas sama uang koin. Ada real.